Oke guys, cek cek 1 2 3, balik lagi di channel Bisa Gado-Gado. Oke, di kali ini kita mau mereview si Bipro Full HD ya. Ini seperti yang di spion nih. Mudah-mudahan kelihatan di spion. Oke. Jadi di kesempatan hari ini dan tentunya habis hujan gede, kita baru lanjut lagi review si Bipro 5 Full HD ya, seri Full HD yang baru selesai mod. Dan tadi udah dites sih, di studio itu hasilnya bagus, bening dan jernih pokoknya, nggak sember-sember klub. Jadi mumpung hujan udah reda, sekalian saya review si Bipro Full HD ini buat riding ya. Jadi kalau tester buat riding sama di studio itu kan beda ya, bedanya karena di studio kita duduk dan riding itu kita sambil jalan naik motor dengan angin yang kenceng. Nah, jadi ada sedikit problem di Bipro Full HD ini ya, ketika saya bongkar dan saya mod mic-nya udah jadi, dan setelah dipasang ternyata si LCD dari si Bipro Full HD ini dia nggak mau nyala guys. Dia hitam kayak ngeblank gitu. Nah, tetapi pas saya coba angkat si LCD Bipro nya, saya terangin ke bagian yang terang perlampuan gitu di kulkas ya, itu kelihatan guys ternyata. Jadi dia itu sebenarnya nyala, cuman entah saya nggak tahu kenapa ya. Jadi setelah dibongkar copot LCD terus pas dipasang itu jadi ngeblank, jadi hitam semua. Tapi lampu-lampu LED yang di sampingnya ya, samping LCD itu dia nyala biru. Terus kalau kita klik sekali itu dia langsung kedip-kedip ya. Jadi artinya kalau udah lampu LED samping LCD kedap-kedip, birunya dia kedip-kedip, itu dia udah record gitu. Jadi setelah mod mic, nah jadi setelah dipasang LCD-nya ya kayak gitu ya. Jadi sayang banget sih. Tapi sih saya pakein aplikasi sih aman sih. Jadi solusinya ya paling kalau kita hidupin si Bipro nya, hidupin si Bipro nya itu, nanti kita pencet tombol yang atas 3 detik itu, nanti dia samping tombol itu dia nanti ada lampu LED warna oranye, itu tandanya WiFi udah ready. Jadi kita tinggal sambungan ke handphone dan kita langsung ke aplikasi Bipro nya, dan di situ kita bisa ngelihat view langsung dari aplikasi yang di handphone. Jadi si Bipro Full HD ini bisa connect ke handphone via WiFi gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Oke, kita lanjut. Untuk hasil suaranya sih, biarpun dikata si Bipro Full HD ini LCD setelah dipasang dia gelap, tapi sebenarnya nyala, itu sih nggak mempengaruhi hasil dari video ya yang kita record seperti ini. Terus nggak mempengaruhi hasil suara. Jadi semuanya itu normal guys. Kayak hasil video, kayak hasil suara yang kita omongin kayak gini nih, kalian dengar itu nggak mempengaruhi hasilnya. Jadi minusnya itu memang kalau Bipro itu riskan banget ya, kalau misalkan kita bongkar, kalau kita mau mod
Itu riskan banget ketika kita pasang kembali itu mati. Nah ini sama kasusnya kayak punya Vincel 105 Pro. Dia motovlogger juga. Dia beli B Pro Max 2, beli baru, padahal baru banget, anget-anget tai ayam lah ya. Dan dia barang baru datang kan, dia kalau Max 2 itu udah ada lubang jack. Tetapi si lubangnya ini kan dia apa namanya 2,5. Makanya si Vincel ini dia dibongkar sendiri, mau dimod sendiri, dikasih lubang 3,5. Udah selesai, udah jadi, udah selesai, tinggal ngetes. Nah, ketika ngetes otomatis si Vincel nyolokin si LCD kan. Nah, si LCD-nya ini ketika dia habis bongkar terus pasang, itu dia hitam, padahal dia produk baru. Nah ini sama kayak yang punya saya ini nih. Jadi awalnya normal, awalnya normal, ketika belum dibongkar itu normal, kita matiin, kita nyalain itu normal. Nah setelah kita bongkar, kita kasih media mode atau lubang mic, setelah kita LCD pasang, nah itu dia tadi yang seperti awal saya bilang, LCD-nya jadi hitam. Nah, tetapi pas kita arahin ke yang terang-terang itu, LCD-nya sebenarnya dia nggak mati, cuman nggak tahu kenapa dia kok jadi hitam gitu, gelap. Nah gitu, bukan mati, jadi dia sebenarnya masih hidup. Nah jadi entah itu lampu LED si LCD-nya mati ketika pas dibongkar, atau emang si LCD B Pro nya ini dia kelemahannya kalau ketika kita bongkar itu terus pasang lagi jadi hitam. Udahlah, pokoknya biarpun minus LCD hitam nggak kelihatan lah ya, bukan mati ya, tapi nggak kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika si LCD ini dibongkar terus pasang lagi itu, dia sebenarnya bukan rusak. Dia itu cuman nggak tahu lampu LED-nya yang putus atau gimana. Dia kalau kita colokin ke action cam-nya, ke kameranya, terus kita arahin ke yang terang-terang, itu dia masih nyala guys. Ternyata masih mulus gitu, nggak ada yang namanya bercak atau apa, itu enggak gitu. Nah ini yang kasus-kasus seperti ini yang masih saya pelajari, apakah memang human error dari pabrik ketika kita bongkar si action cam terus pasang lagi terus jadi gelap, atau gimana, atau ada solusi lain. Nanti mungkin lagi saya pelajari ya. Dan kalau nanti udah ketemu, nanti saya bikin video cara mengatasi LCD B Pro ketika dibongkar terus pasang itu jadi hitam. Nah kira-kira gitu judulnya nanti, kalau misalkan saya pelajarin itu udah selesai ya, udah bisa tahu solusinya gitu. Nah kita lanjut aja ke pembahasan tentang si B Pro Full HD ini. Biarpun ibaratnya LCD-nya dia gelap gulita, kalau misalkan saya mau pakai seperti ini, saya nggak perlu takut karena ini gimana cara view-nya. Nah kalau misalkan dipasang di helm ya seperti biasa sih, udah ada ukurannya, udah ada takarannya, tinggal kita sesuaiin aja jarak antara helm dan si action cam-nya biar view-nya itu pas. Nah yang repot itu ketika kita pasang di sini nih, ketika kita pasang di sini kan harus kita setting dulu ya, biar nggak terlalu ketinggian, biar nggak terlalu kependekan. Kalau terlalu ketinggian ntar yang terlihat awan doang, kalau kependekan yang kelihatan itu perut doang, kepalanya nggak kelihatan. Nah makanya kalau saya mau pakai yang di setang sini di depan buat second cam, itu saya pakai aplikasi yang di HP, jadi pakai WiFi, aktifkan mode WiFi-nya gitu. Jadi nggak perlu direpotkan sih sebenarnya.
Dan saya juga nggak merasa repot sih dengan adanya LCD blank kayak gini, karena udah tahu sela-selanya gitu. Misalkan baterai kita masukin, memori udah masuk, kita nyalain dan kita langsung, misalkan nggak langsung on cam, ya kita nanti tinggal pas jalan di mana mau on cam tinggal on kan aja kamera, terus tinggal pencet atas, selalu tinggal record gitu. Karena kalian tahu sendiri ya, tombol depan yang di kamera itu pasti tombol buat menghidupkan dan mematikan si action cam atau on off, dan tombol yang di atas itu selain buat tombol wifi, kalau kita tekan beberapa detik itu sebagai tombol nyalain kamera atau mulai merekod kamera dengan tekan tombol klik sekali gitu. Jadi ya so far ya aman sih, nggak ada kendala, dan itu pun nggak mempengaruhi hasil suara dan si videonya gitu. Makanya kenapa ini langsung saya tes buat naik motor, biar kalian itu tahu gitu. Walaupun ini minusnya LCD gelap, ya cara pemakaiannya nggak ribet, tinggal kita masukin baterai, terus kita on cam atau hidupkan action cam, kita tinggal pencet atas sekali klik, nah itu udah mulai ngerekod gitu. Jadi kalau kalian mau setting-setting ya paling nanti via wifi ya, di aplikasi yang di handphone gitu. Nah, jadi biar kita nggak bahas intercom mulu ya, dari kemarin saya dan tim saya itu bahas intercom Maxtor M6S10 gitu guys. Padahal kita nggak di endorse, tapi kita bahas M6S mulu. Jadi ya ini selingan buat kalian yang pengen tahu atau pengen ngerti hasil mode action cam, dan pengen ngasih tahu juga kalau si B Pro ini LCD-nya riskan. Kalau misalkan dibongkar terus pasang lagi itu dia riskan gelap atau kita katakan mati ya. Sebenarnya itu dia nggak mati atau gelap, dia masih nyala kalau kita coba diterawangin di yang terang, lampu terang itu dia masih nyala, masih normal. Cuman nggak tahu kenapa ketika bongkar terus pasang itu jadi gelap gitu. Ya begitulah, namanya juga produk ya, ada plus minusnya. Mungkin video ini biar kalian semua itu tahu, biar nggak kadang ada yang bilang gini, bro mode action cam berapa, sekian guys, wah mahal banget ya sekian. Nah padahal resikonya gede banget ketika kita ngebongkar terus pasang tiba-tiba LCD blank itu, kita ya mau nggak mau kita harus diperbaikin. Kalau nggak diperbaikin ya paling ganti baru gitu. Makanya misalkan mode action cam harganya sekian, sedangkan harga LCD si action camnya itu lebih dari yang buat mod gitu. Harga LCD itu kalau nggak salah LCD B Pro al tipe ya, B Pro 5 dari yang light, dari yang basic, dari yang Max 3, itu semua tipe harganya kayaknya ya itu sekitar 350-an, 360. Itu untuk semua tipe B Pro ya, buat LCD-nya. Karena saya pernah beli harga 360, aduh mahal banget. Capek deh pokoknya. Harga mod-modannya nggak seberapa, udah gitu dikatain mahal. Misalkan ya ada customer yang kayak gitu, aduh rasanya pingin gua kasih solder aja deh, ini dikerjain sendiri gitu. Ya gitulah resiko kita terima jasa, entah itu jasa servis handphone, entah itu jasa mod intercom atau action cam, atau jasa tambal ban, atau jasa apa itu.
setiap jasa, setiap kita menawarkan jasa itu pasti ada cerita tersendiri atau cerita unik di balik jasa yang kita tawarkan ke customer. Gitu deh, buat kalian yang para jasa, entah itu jasa servis handphone, servis laptop, servis apa, pasti ada kesan-kesan tersendiri lah ya, dari mulai customer yang rewel, dari mulai barang yang kita kerjain ternyata riskan rusak atau segala macam gitulah. Intinya buat kalian yang mau memakai jasa tersebut ya, tolong hargain orang yang ibaratnya ngasih menawarkan jasa dengan harga yang ibaratnya mungkin dibilang murah bagi tukang jasa tapi mahal bagi yang mau memakai jasanya. Itu ya hal yang gimana ya, kalau menurut saya sih mahal dan murah itu sebenarnya relatif dari mana kita punya duit apa enggaknya gitu. Dan bagi yang jasa sih tentunya udah pasti harga segitu ya udah termasuk murah ya, karena dengan resiko yang tinggi, terus dengan garansi-garansi yang diberikan. Tetapi kadang ada salah satu orang yang bilang mahal banget bang jasanya, cuman katanya loh. Yang gua kesel itu cuman loh, bang lu cuman sambung kabel doang mahal banget, misalkan kayak jasa mod mahal banget sampai 100 sampai 150 misalkan. Nah untuk jasa engine cam lu paling tinggal nempelin nyambungin lubang mic aja mahal banget, jasanya 100 sampai 150 sampai 250 gitu. Aduh, nggak semudah itu Ferguson. Biarpun dikata cuman, itu kita perlu keahlian gitu, perlu keahlian, ketelitian, biar barang kalian itu yang dipegang kita itu nggak rusak, atau kita hati-hati biar minimalisir kerusakan gitu, biar aman gitu. Jadi ya tolonglah buat kalian yang sedang memakai jasa, jangan mentang-mentang ini itu, wah bang mahal banget cuman ini cuman itu, brengsek sih kalau yang ngomong mahal gini-gini maunya banyak gitu. Oke, jadi sebenarnya sih tadi cuman mau bahas B Pro Full HD ini ya, yang habis kelar mod terus pas dibongkar pasang gelap LCD-nya, jadi kita ngomongnya ngelantur kemana-mana. Ya bukan ngelantur kemana-mana sih, ada benernya juga, maksudnya kita ngomong sesuai fakta dan di lapangan gitu, bukan katanya gitu. Jadi videonya mungkin sampai sini ya, karena saya mau ini kan di ITC Cempaka Mas, saya mau ngopi-ngopi dulu di sini ITC Cempaka Mas, di teman saya di sini jualan kopi. Jadi gue pengen menikmati kopi sambil ngeliatin orang lewat di jalan raya gitu guys. Namanya Gilang, dia jualan kopi jago. Dia mangkal ini kan ITC nih depan. Nah dia mangkal di samping ITC Cempaka Mas. Jadi ini kita depan belok kiri, nanti sebelah kiri dia mangkal. Jadi buat kalian yang arah dari sono, yang dari Grand Pramuka, dari Cililitan atau arah mana, yang mau ke arah Priok kan pasti ngelewatin ini nih flyover depan kan. Setelah turun flyover kalian bisa ambil kiri. Jadi kalian bisa ngopi di temen gua, kopi jago. Kopinya enak sih, jujur kopinya enak. Nah ini dia, ini misalkan kalian dari Cililitan atau Kramajati atau Grand Pramuka kan pasti lewat sini kan kalau mau ke Sunter atau ke Priok. Nah ini ke sini turun, nah itu dia ada dari sini turunan. Nah ini udah kelihatan ada payung merah. Nah itu dia kopinya. Jadi enak buat nongkrong, buat ngopi, buat kalian yang lagi stres mungkin ya, atau pingin kalau introvert sih enggak sih, karena di sini rame, banyak orang lewat. Cuman dia tempatnya ya kayak gini. Dibilang introvert sih enggak sih, cuman enak aja buat kita nongkrong gitu. Jadi saya Desta Matam, Sinux Video, thanks for watching and bye-bye. Mau kopi? Mau dong. Aduh.
kita di sini, bro. Ya, Tom Jun. Alhamdulillah. Gimana tadi hujan nggak di sana? Waduh, hujan gede. Terus banget. Pokoknya tadi saya nelpon kan sini. Apa? Pokoknya tadi kan saya nelpon, takutnya di sini nggak hujan kan. Yap. Mau kopi. Kemarin apa, Om? Mana tuh? Kemarin apa saya? Kemarin ini ya. Ini kopi apa bukan nih? Ini coklat. Bukan kopi. Kopi. Bukan kopi ini doang.